Ada beberapa ungkapan yang bagus ini harus diperhatikan oleh para suami. Wahai para suami, istri itu harus dididik, bukan dihardik. Istri itu harus dibimbing, bukan ditampiling. Istri itu harus diajari, bukan dikasari. Istri itu harus dirangkul, bukan dipukul. Istri itu harus dibina, bukan dihina. Istri itu harus diajak, bukan diejek. Istri itu harus dimotivasi, bukan diintimidasi. Istri itu harus diberikan kasih sayang, bukan diberikan ancaman. Dan yang terakhir, istri itu harus ditarik ke surga, bukan ditarik ke neraka. Karena nikah niatnya adalah ikhlas, niatnya karena Allah, maka selama menjalani rumah tangga jangan sampai kita melupakan Allah, jangan sampai kita tidak ingat kepada Allah. Ya. Jangan sampai ada sebuah hal yang ironi, mas kawin atau mahar seperangkat alat sholat, tapi setelah nikah jarang melaksanakan sholat. Jangan sampai akad nikahnya di masjid, tapi setelah akad nikah, ketika melaksanakan rumah tangga, tidak pernah satu kali pun pergi atau memakmurkan masjid. Ilham Maulani Channel, channel inspiratif dan informatif kembali menyapa Anda. Semoga Anda selalu sehat walafiat dan berada dalam bimbingan, lindungan, serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin yang sama-sama telah menyaksikan akad pernikahan kedua mempelai. Pada hari ini saya akan mencoba memberikan nasihat pernikahan khususnya kepada saya dan hadirin yang sudah nikah sebagai pengantin bari dan kepada kedua mempelai yang barusan diakadkan sebagai pengantin baru. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada nasihat pernikahan ini. Wahai anakku, Neng dan Akang yang barusan telah diakadkan, pernikahan itu artinya menyatukan antara aku dan kamu menjadi kita. Otomatis ketika aku dan kamu menjadi kita, aku membawa keunggulan dan kelemahan, kamu juga membawa kelebihan atau keunggulan dan kelemahan. Maka ketika keunggulan dan kelemahan yang dibawa masing-masing pasangan itu menyatu dalam sebuah rumah tangga, dua kunci sukses dalam menghadapinya adalah bersyukur dan bersabar. Bersyukur atas keunggulan atau kelebihan pasangan masing-masing dan bersabar atas kekurangan atau kelemahan pasangan masing-masing. Jika kelemahan atau kekurangan itu tidak dihadapi dengan sabar, pasti rumah tangga tidak akan nyaman dan tenang. Ketika masa ta'aruf, kelemahan atau kekurangan itu oleh masing-masing pasangan disembunyikan, tidak mungkin ditampakkan. Tetapi setelah berbulan madu, 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan ke sana, kelemahan atau kekurangan itu semakin nampak di pasangan masing-masing. Kunci menghadapinya adalah bersabar. Hadirin yang sama-sama menghadiri akad pernikahan ini, salah satu contohnya saja, saya tidak memberikan contoh kepada orang lain, tetapi pada diri saya sendiri. Hadirin pasti sudah tahu bahwa istri saya
putih kulitnya dan cantik rupanya, sedangkan saya kulitnya hitam. Seperti ini apa adanya. Tetapi hal itu tidak menjadi halangan kami untuk terus melangsungkan rumah tangga sampai sekarang 16 tahun sudah kami jalani. Saya bersyukur mendapatkan istri yang cantik dan putih, serta istri bersabar memperoleh saya yang seperti ini. Hanya syukur dan sabarlah yang membuat rumah tangga kami menjadi tangguh dan kuat. Tapi jangan sampai dikatakan hadirin, saya mendapatkan anugerah istri yang cantik dan putih, sementara istri saya memperoleh musibah karena mendapatkan saya yang seperti ini. Jangan sampai dikatakan seperti itu. Tetapi kalau bersyukur dan bersabar, itulah yang harus kita gelorakan dalam menghadapi kelebihan atau kekurangan masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nikah itu dari kata nakaha. Ada tiga huruf, nun, kaf, dan ha. Maka saya mengartikannya ataupun saya memisahkannya. Nun itu niat, kaf itu kaifiat, dan ha itu hikmah. Maka bagi kalian berdua yang menikah, pertama, nun, niat. Niatkanlah karena Allah, betul-betul ikhlas. Taujihul ibadah libtighai mardatillah. Betul-betul melaksanakan ibadah itu karena mengharapkan ridho Allah. Betul-betul karena Allah, karena kita melaksanakan perintah Allah. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman rogiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari umatku atau bukan dari golonganku. Berarti kita secara langsung melaksanakan perintah Allah dan secara langsung pula kita melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nikah niatnya adalah ikhlas, niatnya karena Allah, maka selama menjalani rumah tangga jangan sampai kita melupakan Allah, jangan sampai kita tidak ingat kepada Allah. Tetaplah kita harus ingat kepada Allah, tetaplah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Rajin sholat, rajin pergi ke masjid, rajin mengaji atau membaca Quran, dan melakukan rajin-rajin kebaikan lainnya. Jangan sampai ada sebuah hal yang ironi. Mas kawin atau mahar seperangkat alat sholat, tapi setelah nikah jarang melaksanakan sholat. Jangan sampai akad nikahnya di masjid, tapi setelah akad nikah, ketika melaksanakan rumah tangga, tidak pernah satu kali pun pergi atau memakmurkan masjid. Sebuah keironian antara akad nikah dengan keberlangsungan rumah tangga. Yang kedua, huruf K, kaf itu adalah kaifiyat. Kaifiyat itu artinya cara. Islam telah mengajarkan bahwa menyatukan antara dua insan yang berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan itu apabila sudah cukup umur dan matang adalah melalui yang namanya pernikahan, bukan perzinahan. Makanya di awal saya pembukaan, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sibah. Segala puji bagi Allah yang telah menghalalkan nikah dan mengharamkan sipah. Sipah itu az-zina, yaitu perzinahan. Sekali lagi, menyatukan dua insan yang berlainan jenis dalam sebuah ikatan rumah tangga dalam agama Islam melalui pernikahan, bukan perzinahan, bukan semen lepen, bukan kumpul kebo. Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, sebab perzinahan itu adalah sebuah kemungkaran, sebuah kekejian dan jalan yang paling buruk. Hadirin yang menyaksikan
akad dan prosesi pernikahan kali ini. Huruf H adalah hikmah. Banyak sekali hikmah dari pernikahan. Dua di antaranya adalah memperbanyak keturunan dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hikmah yang pertama adalah memperbanyak keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian menciptakan kalian pasangan, kemudian menyatu dalam sebuah ikatan rumah tangga, dan dari bersatunya antara pasangan tersebut maka Allah memperbanyak keturunan dari laki-laki dan perempuan, keturunan jenis laki-laki dan perempuan. Artinya ini juga dapat dimaknakan bahwa silahkan direncanakan untuk memiliki anak atau keturunan. Apalagi di musim COVID seperti ini. Kepada pengantin baru di malam pertama atau di masa-masa bulan madu, mungkin tidak perlu jaga jarak ketika malam pertama atau ketika bulan madu, tidak perlu jaga jarak, justru harus dekat jaraknya. Kemudian dikarantina selama 1 atau 2 minggu atau 3 minggu berbulan madu. Agar apa? Agar positif, bukan positif corona, tapi positif hamil. Insya Allah, dan didoakan semoga demikian. Lalu yang kedua, hikmah pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang dimaksud sakinah itu adalah ketenangan, mawaddah, warahmah, kasih sayang, sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi menyatunya rumah tangga itu litaskunu, supaya terbentuk ketenangan, mawaddatan warahmah, mawaddatan warahmah, kasih sayang. Maka ciptakan selama rumah tangga itu ketenangan lahir dan batin, lalu adanya kasih dan sayang. Jangan sampai terjadi justru istri tetangga, istri orang lain oleh suami dikasihi dan disayangi, sementara istri sendiri ditelantarkan. Anak orang lain dikasihi dan disayangi, sementara anak sendiri ditelantarkan. Jangan sampai terjadi demikian. Kasihanilah, sayangilah istri atau anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang ketiga adalah tentang kewajiban suami kepada istri dan kewajiban istri kepada suami. Wahai pengantin pria, kewajiban suami kepada istri itu kalau diibaratkan ini adalah jari ada 5. Dalam bahasa Sunda, kewajiban itu yang pertama ngimahan, yang kedua makean, yang ketiga maraban, yang keempat perhatian, yang kelima atikan atau pendidikan. Kewajiban suami yang pertama adalah ngimahan, memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anakmu kelak. Bisa jadi 1 bulan 2 bulan kita tinggal di MI.
MI itu bukan artinya madrasah ibtidaiyah loh, tapi MI itu di mertua indah, gak apa-apa. Kemudian kita sebentar tinggal di mertua indah, di rumah mertua. Bulan yang ketiga, yang keempat, kita berpisah, artinya kita ngontrak, gak apa-apa. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, gak apa-apa. Setelah itu, selama ngontrak kita mengumpulkan uang untuk membeli rumah. Ya, bertahaplah seperti itu. Yang namanya juga rumah tangga. Rumah tangga itu adalah ibarat tangga. Dari bawah kan, kalau kita mau naik ke atas kan dari bawah tangga. Hari ini kita tinggal di mertua, esok lusa kita ngontrak, besok-besoknya lagi kita dapat membeli rumah, begitu. Hari ini terbeli misalkan gelas, besok terbeli piring, besok lagi terbeli perobotan yang lain dan lain sebagainya. Berilah mereka tempat tinggal yang layak. Jangan sampai suami tidak memberikan tempat tinggal kepada istrinya. Yang kedua adalah pakaian, artinya memberikan pakaian. Suami jangan berdiam diri, harus bergerak mencari nafkah. Uang itu digunakan di samping untuk mengumpulkan, membeli rumah, juga untuk memberikan pakaian, untuk dibelikan pakaian untuk istri-istri dan anak-anak, untuk istri dan anak-anak kita. Tentu pakaian yang layak dan pakaian yang menutup aurat ketika istri kita keluar rumah. Yang ketiga, maraban, memberikan makanan. Suami wajib memberikan makanan, tetapi harap diingat, sumber uang yang diberikan atau yang dibelikan makanan itu harus dari sumber yang halal. Jangan sampai uang yang dibelikan makanan untuk istri dan anak-anakmu kelak itu bersumber dari yang tidak halal alias haram. Jangan sampai uang itu diperoleh dari mencuri, merampok, mencopet, korupsi, menipu orang dan lain sebagainya. Tidak boleh istri kita diberikan uang seperti itu. Cara memperoleh uang juga harus dengan cara yang halal. Kemudian membelikan makanan juga makanan yang halal dan sehat atau bergizi. Sehingga istri kita, anak kita sehat walafiat, sehat lahir dan sehat batin. Yang keempat, perhatian. Artinya kita harus memperhatikan segalanya tentang rumah tangga ini. Kita harus memperhatikan kondisi istri. Kebutuhannya harus kita penuhi sepanjang tentu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau istri sedih, ada masalah, jangan kita biarkan. Dekati oleh kita, kemudian ajak diskusi. Barangkali kita punya solusi terhadap permasalahan itu. Atau justru masalah itu bersumber dari kita sendiri sebagai suami. Misalkan ini, meskipun ini juga ya dapat dikatakan joke lah. Para hadirin, ada 2 ciri istri itu kalau marah. Ciri istri marah itu ada 2 biasanya. Yang pertama adalah diam 1000 bahasa. Kalau kita tanya oleh suami, dia tidak menjawab sepatah kata pun, sambil cemberut. Dan yang kedua biasanya dia bicara terus-menerus, ngomel, tidak bisa diberhentikan. Maka sebagai seorang suami, ada trik cara supaya istri tidak marah. Bisa jadi istri diam 1000 bahasa atau ngomel itu, suami tidak cukup memberikan nafkah untuk belanja misalkan, maka penuhilah nafkah untuk belanja tersebut. Atau juga alternatif yang kedua, ajaklah istri jalan-jalan ke tempat wisata atau makan-makan misalkan. Atau alternatif yang ketiga, ajaklah istri untuk belanja. Gitu. Biasanya istri kan senang jalan-jalan atau belanja. Biasanya sumringah. Tetapi ingat, ketika kita misalkan menemani istri belanja di mall atau di toko, pegang tangan istri kita. Bukan untuk ataupun bukan karena mesra atau harmonis, bukan. Tetapi supaya langkah istri dapat kita kendalikan. Jangan sampai istri belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita pegang tangannya, istri misalkan belanja baju 1, tetapi dia tertarik kepada baju yang 2, yang 5, maka kita tarik tangannya. Hei, jangan belanja ke sana, ke yang mahal, tapi belanjalah itu sesuai dengan kebutuhan kamu, begitu. Contoh seperti itu.
Perhatian itu juga perhatian, itu contoh perhatian. Selanjutnya adalah atikan. Suami wajib memberikan pendidikan kepada istri, mendidik istri dan anak-anaknya kelak. At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seorang suami harus menjaga, memelihara, mendidik istri dan anak-anaknya. Ada beberapa ungkapan yang bagus ini harus diperhatikan oleh para suami. Wahai para suami, istri itu harus dididik, bukan dihardik. Istri itu harus dibimbing, bukan ditampiling. Istri itu harus diajari, bukan dikasari. Istri itu harus dirangkul, bukan dipukul. Istri itu harus dibina, bukan dihina. Istri itu harus diajak, bukan diejek. Istri itu harus dimotivasi, bukan diintimidasi. Istri itu harus diberikan kasih sayang, bukan diberikan ancaman. Dan yang terakhir, istri itu harus ditarik ke surga, bukan ditarik ke neraka. Itu nasihat yang ketiga, berkaitan dengan kewajiban suami kepada istri. Kemudian sekarang kewajiban istri kepada suami. Banyak kewajiban istri kepada suami, harus melayani, membantu suami, dan lain sebagainya lah. Tetapi intinya istri harus taat kepada suami. Kalau suami memerintahkan kepada kebaikan, jangan sampai istri menolak. Jangan sampai istri ingkar kepada suami. Tentu istri harus taat kepada suami sepanjang perintah suami itu dalam hal kebaikan atau kemaslahatan. Jangan sampai istri memenuhi perintah suami, kalau perintahnya itu jelek ataupun keburukan, maka istri harus menolak dengan tegas ataupun harus menolak dengan halus juga bisa. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Janganlah kamu taat kepada makhluk yang dalam perintahnya itu melakukan ataupun memerintahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Khaliq. Taat. Disuruh nyuci piring, nyuci baju, nyetrika, bersih-bersih rumah, harus taatlah istri. Mendidik anak, harus betul-betul disuruh untuk mendidik anak, membimbing anak, mengajari anak di rumah. Harus taat. Sementara suami mencari nafkah, harus saling lah begitu. Harus saling memahami harus saling memahami dan mengerti kewajiban dan hak masing-masing begitu. Itu nasihat perkawinan atau pernikahan yang ketiga. Nasihat pernikahan yang keempat adalah, wahai pengantin laki-laki dan perempuan, di kanan kiri kalian sekarang bukan hanya orang tua kandung berada, tetapi orang tua atau dapat dikatakan mertua kalian. Anggaplah mertua itu sekarang sebagai orang tua kalian. Maka sebagai orang tua kalian, bersikaplah baik kepada mertua, jangan sampai membenci, jangan sampai menyakiti. Apalagi ke orang tua. Ingat, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 Allah berfirman, ini sikap kita terhadap orang tua, termasuk juga kepada mertua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Kewajiban kalian kepada orang tua itu, baik kepada orang tua kandung maupun mertua, satu, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah. Jika punya rizki, silahkan. Punya kelebihan rizki, berikanlah rizki itu, berbagi dengan orang tua. Orang tua itu sebetulnya tidak mengharapkan sama sekali atau tidak mengharapkan uang, tetapi justru mengharapkan sikap kalian, akhlak kalian supaya bagus kepada orang tua. Sikap kalian yang tidak membenci, yang tidak menyakiti orang tua. Itu sudah bahagia orang tua itu.
Kemudian imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ketika orang tua kita salah satunya atau keduanya sudah berusia lanjut, fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berkata atau yang menyakitkan. Wala tanharhuma, apalagi membentak, janganlah kamu membentak. Berkata yang menyakitkan tidak boleh, apalagi membentak, apalagi menunjuk-nunjuk orang tua, tanda kita marah kepada orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada kedua orang tuamu apa? Qaulan karima, ucapan atau perkataan yang mulia, yang sopan, santun, someah, ramah. Wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka dengan penuh kasih sayang. Jangan sombong di hadapan orang tua dan mertua itu. Harus tawadu, harus rendah hati. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shagiro, dan ucapkanlah, ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidikku sejak kecil. Itu nasihat yang keempat. Nasihat yang kelima, yang terakhir, ini saya akan membacakan sebuah kisah yang ada di buku berjudul Menjemput Ilmu, dari pengalaman karangan saya sendiri pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh Lekas Bandung, halaman 52. Saya akan membacakan kisahnya. Judulnya adalah Kesalahan Suamiku Tak Terhitung Ibarat Bintang, sementara kebaikannya hanya satu ibarat matahari. Pada suatu hari, sepasang suami istri mengadakan tasyakuran 50 tahun pernikahan di sebuah gedung. Pasangan tersebut terlihat harmonis, tidak tampak kegelisahan dalam raut wajahnya, yang ada justru kebahagiaan. Sesaat setelah pasangan itu mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan, MC atau Master of Ceremony bertanya pada istri dari pasangan itu, "Wahai ibu, kok ibu kelihatan senang sekali di usia 50 tahun pernikahan ini? Maaf ya bu, apakah selama 50 tahun pernikahan suami ibu memiliki kesalahan?" Ibu itu menjawab, "Kesalahan suami saya sangat banyak, tidak dapat terhitung ibarat bintang di langit." Lalu MC menimpali, "Loh, kalau begitu, mengapa ibu dan bapak kelihatan masih tetap mesra, harmonis, segar bugar, padahal bapak banyak kesalahannya?" Kemudian ibu tersebut menjawab lagi, "Meski suami saya memiliki kesalahan tak terhitung ibarat bintang di langit, tetapi selama berumah tangga denganku, beliau memiliki satu kebaikan ibarat matahari." Artinya, di saat muncul matahari, maka bintang-bintang itu tidak kelihatan, lenyap dari pandangan. Kebaikan yang suami saya lakukan menghilangkan atau menghapuskan segala kesalahan yang pernah ia lakukan. Saya tidak terlalu memikirkan kesalahan yang pernah suami saya lakukan, tetapi saya selalu mensyukuri dan ingat kepada kebaikannya. Demikian, semoga bermanfaat. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.